Lukman begitu berambisi untuk mendapat kekayaan dengan cara cepat, sehingga ia tak ragu untuk menjalani kehidupan sebagai babi ngepet dengan segala resikonya. Persiapan pesta pernikahan anak bungsu Pak Kardi menjadi sorotan dan perbincangan utama di desa Karangroto, dengan undangan yang tersebar ke seluruh penduduk desa, bahkan sampai ke desa tetangga. Acara tersebut diselenggarakan sebagai momen yang meriah dan bersejarah bagi seluruh penduduk. Namun di balik gemerlapnya perayaan, ada kekhawatiran yang mengganggu pikiran Pak Kardi. Dia sadar betul bahwa ancaman babi ngepet yang akhir-akhir ini banyak menjadi perbincangan masyarakat desa masih mengintai, siap untuk memanfaatkan kesempatan saat keramaian pesta pernikahan. Pak Kardi sebagai seorang yang bertanggung jawab atas keselamatan tamu-tamu dan kesuksesan acara, memutuskan untuk mengambil langkah pencegahan. Dia memerintahkan sekelompok pemuda desa untuk menjaga keamanan selama pesta berlangsung, dengan harapan bisa mencegah kehadiran babi ngepet ataupun orang yang akan mengambil kesempatan yang dianggap akan sebagai ancaman utama. Namun ironisnya, Pak Kardi tidak menyadari bahwa bahaya yang mengintai bisa datang dari arah yang sama sekali tidak terduga. Sementara itu, Lukman, salah satu penduduk warga desa, dikenal sebagai sosok yang tertutup, memiliki rahasia yang gelap. Dia adalah salah satu dari sedikit orang yang memiliki kemampuan untuk merubah menjadi babi hutan, sebagai sarana baginya untuk mengambil harta orang lain, dengan cara yang beberapa orang akan menganggap di luar nalar. Malam itu, saat pesta pernikahan berlangsung dalam kegemerlapan cahaya dan keceriaan, di sebuah rumah yang tidak mencolok di ujung desa, Lukman berpesan pada istrinya untuk menjaga lampu lilin agar tidak padam selama dia menjalankan aksinya. Istrinya tahu betul konsekuensi apabila lampu lilin itu sampai padam, maka ia pun menjalankan perintah suaminya dengan serius. Sesampai di luar rumah, dengan cepat Lukman berubah wujudnya menjadi seekor babi hutan yang cukup besar, menyelinap dengan hati-hati menyusuri jalan setapak dan semak di pedesaan menuju rumah Pak Kardi. Sesampai di rumah itu, dengan memanfaatkan kegelapan bayangan pohon, ia menyelinap ke arah air bekas cucian piring yang mengalir jauh dari pengawasan pemuda desa. Di dalam hatinya dia mentertawakan kebodohan masyarakat desa yang hanya menjaga rumah tempat pesta dan melalaikan tempat pembuangan air cucian piring dan berkas lain. Dalam sekejap dia menenggak air itu dengan rakus, menyerapnya dengan cepat dan tanpa disadari oleh siapapun. Tindakan itu meskipun tampak sepele, memiliki konsekuensi yang besar. Setelah dirasa cukup, Lukman dalam wujudnya yang aneh dan menakutkan berjalan mengendap-endap melewati semak belukar dan memanfaatkan kegelapan pepohonan guna menghindari kontak dengan penduduk desa. Dia mampu menyelinap kembali ke belakang rumahnya dan mengubah dirinya menjadi manusia. Lukman masuk ke rumahnya dengan tenang, disambut istrinya dengan wajah yang lega. Namun kali ini dia membawa sesuatu yang lebih berharga dari uang, hasil sumbangan dan beberapa perhiasan dari rumah yang dia kunjungi. Setelah mematikan api lilin yang dijaganya saat tadi, Lukman dan istrinya dengan tenang dan hati yang bergembira menghitung harta curian yang berhasil dia bawa pulang. Namun di balik senyum kemenangan ada sedikit rasa bersalah yang menyelinap perlahan ke dalam pikiran dan hatinya. Dia tahu bahwa tindakannya telah menimbulkan ketakutan dan kemarahan di warga desa, dan mungkin akan mengancam keselamatan apabila sampai ada orang yang mengetahuinya. Tapi dia menepis perasaan itu karena terdorong keserakahan untuk mendapat kekayaan dengan cara yang instan. Sementara itu di rumah Pak Kardi, di tengah kemeriahan pesta, keributan mulai terdengar saat beberapa pemuda mendapat kabar dari istri Pak Kardi yang mulai menyadari bahwa uang sumbangan pernikahan dan beberapa perhiasan emas miliknya telah lenyap tanpa jejak. Kepanikan mulai melanda, tetapi Pak Kardi dengan cepat meredamnya dan ada perasaan kecewa dan marah dalam hatinya melihat kegagalan yang terjadi di bawah pengawasannya sendiri. Tetapi karena tak mau membuat tamunya merasa tak nyaman, Pak Kardi meminta agar istrinya tidak terlalu membesarkan masalah itu, sehingga pesta pernikahan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Ia heran dan tak habis pikir, bagaimana mungkin ada pencuri sanggup masuk ke dalam rumah tanpa seorang pun mengetahuinya, sementara dia sendiri yang membimbing pengamanan di rumahnya. Memang dia sadar kalau ada isu babi ngepet di lingkungannya belakangan ini, tapi dia sudah mengantisipasi kedatangannya dengan penjagaan ketat di sekitar rumah. Pak Kardi tak menyadari kalau kemampuan babi ngepet lebih dari itu. Makhluk itu mampu mengambil harta seseorang tanpa harus mendekati rumah korban. Dia cukup meminum sedikit air cucian piring, cucian gelas,
ataupun air bekas cucian beras yang dibiarkan mengalir dan tertampung di suatu tempat yang jauh. Keesokan paginya, dengan ditemani beberapa pemuda dan beberapa kerabat, Pak Kardi mulai melakukan penelusuran sekitar rumahnya dan tidak mendapatkan sesuatu yang mencurigakan. Misalnya bekas jejak kaki, kerusakan dinding, ataupun bukti apapun yang mampu menerangkan bagaimana pencuri itu sanggup menguras harta di rumahnya. Sedangkan saat itu sanak keluarga sedang ramai di dalamnya. Berbanding terbalik dengan suasana di rumah Pak Kardi yang lagi kebingungan, suasana di rumah Lukman sedang bergembira, seolah-olah merayakan keberhasilan mereka. Tetapi Lukman tidak gegabah. Di luar rumah dia tidak menunjukkan kegembiraannya dan tetap tampil sebagaimana biasanya. Dia tidak menyadari kalau perbuatannya itu dapat menimbulkan fitnah dalam keluarga Pak Kardi dan rasa saling mencurigai. Demikianlah kisah mistis kali ini. Kalau teman-teman berkenan, berikanlah subscribe, komen, dan like agar channel ini dapat berkembang di kemudian hari nantinya. Terima kasih.